SEA Games 2019 di Filipina. Saya mendapatkan 1 medali emas. Kemudian tahun 2022 di Belgia, kejuaraan internasional, saya mendapatkan 2 medali emas. Juara satunya kita Indonesia, juara 2 Jerman, juara 3 Belanda. Dan terakhir itu di SEA Games Vietnam, Hanoi. Aslinya kan medali emas itu bukan terbuat dari emas, tapi terbuat dari tekad dan kerja keras. Setelah saya mendapatkan medali emas di Singapura, selain cita-cita juga dari kecil pengen menjadi TNI Angkatan Laut. Terima kasih untuk Dalan Almalang dan Dandim Pembelaan Almalang yang memberikan kami dispensasi keringanan untuk bisa membagi waktu melatih sebagai pelatih dan sebagai prajurit Dandim Pembelaan Almalang. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Episode kali ini kita akan berbincang dengan sosok prajurit TNI AL yang sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah dunia, khususnya di cabang olahraga dayung. Prestasi sosok ini telah membuat lagu Indonesia Raya itu menggema di event-event internasional, baik di SEA Games hingga Gen Regata yang diselenggarakan di Belgia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Mas Mahendra Yanto. Pagi, Mas. Oke, apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Sertu Mahendra Yanto ya nama Sertu lengkapnya. Mahendra. Oke, Mas Mahendra, informasi yang saya dapat, Mas Mahendra ini sudah beberapa kali meraih medali emas di sejumlah event olahraga internasional. Bisa dijelaskan nggak atau bisa dibeberkan nggak event internasional mana saja yang sudah dimenangkan? Untuk event internasional itu yang pertama tahun 2015 SEA Games Singapura, terus Asia Championship 2017 di Thailand medali emas, lawannya itu kita Indonesia juara 1, juara 2 Jepang, juara 3 Cina. Oke. Terus habis itu SEA Games 2019 di Filipina. Saya mendapatkan 1 medali emas. Kemudian PON Papua saya mendapatkan 3 medali, 1 medali emas, 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Dan kemudian tahun 2022 di Belgia, kejuaraan internasional, saya mendapatkan 2 medali emas. Juara satunya kita Indonesia, juara 2 Belgia, juara 2 Jerman, juara 3 Belanda. Dan terakhir itu di SEA Games Vietnam, Hanoi. Dapat emas juga. Oke, dari rentetan event olahraga itu mana yang paling menantang tuh? Yang paling menantang itu pas di regata itu di Belgia. Belgia, apa yang bikin menantang itu? Karena pertama kan lawannya Eropa, otomatis dari segi postur kita kan kalah tinggi, kalah besar. Terus pas mau start juga itu mereka agak meremehkan. Apa ya? Meremehkan apa dia? Karena kita dilihat lebih pendek dari mereka. Namun kita membuktikan ketika pas lomba, kita buang jauh mereka. Oh gitu. Nah setelah dan terakhirnya setelah finish mereka ngasih jempol lah. Ngasih jempol, oh, itu bangganya pasti luar biasa. Luar biasa lah. Selain di Belgia, apalagi yang paling berkesan dari serangkaian event olahraga itu? Kalau yang paling berkesan itu pengalaman pertama ketika mengibarkan bendera merah putih di Singapura. Di Singapura. Lawannya siapa itu pada saat Lawannya itu dari Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, tuan rumah Singapura. Oke, berarti di Singapura tuh salah satu yang berkesan juga. Iya, karena pertandingan pertama saya di level internasional. Iya. Dan langsung mendapatkan medali emas. Mengibarkan bendera merah putih di luar negeri itu suatu kebanggaan tersendiri bagi atlet. Bagi atlet. Ya sebenarnya nggak cuma bagi atlet, tapi bagi semua yang nonton juga pasti bangga, ikut bangga. Ikut bangga lah mendengar menyanyikan Indonesia Raya. Bikin merinding lah pokoknya. Merinding ya pokoknya. Apalagi di depan di depan bangsa-bangsa lain lah bangsa disebut ya. Oke. Mas Mahendra bisa dijelasin nggak sebenarnya cabang olahraga yang Mas Mahendra geluti itu seperti apa sih? Kalau cabur dayung itu kan di dalamnya itu ada beberapa spesialis. Ada kano, dragon boat, perahu naga, sama rowing.
Oke. Nah, saya kebetulan ngambil di spesialis rowingnya ini. Rowing. Ya. Oke. Rowing itu sendiri jarak lombanya itu sekitar 2000 meter. Oke. Nah, segitu. 2000 meter Ya. itu mungkin banyak yang nggak tahu rowing itu apa. Rowing itu olahraga. Dayung kah Ya, atau? sama untuk penyebutan lebih terkenalnya di Indonesia lebih umumnya itu dayung. Oh, dayung. Oke. Apa tantangan yang paling dihadapi lah gitu ya ketika mau melaksanakan atau menjalani event internasional itu? Ya, kalau tantangannya sendiri itu lebih ke menjaga konsistensi latihan dengan adanya menjaga kondisi tubuh supaya tidak cedera, apalagi saat-saat mau lomba seperti itu. Apa yang bagian tubuh mana yang paling harus dilatih itu untuk dayung itu? Kalau untuk dayung khususnya rowing itu lebih Iya. ke kaki sama punggung. Punggung? Biar nggak sakit. Oh, bukan lengan ya? Bukan lengan, karena kita untuk rowing itu sendiri ototnya dominan itu ke kaki. Oh, jadi kaki itu posisinya harus gimana? Harus seperti ini. Kita lebih kalau untuk beban powerline itu kita lebih ke squat, deadlift. Oh, itulah exercise-nya seperti itu. Ya. Bahkan kan kalau Ibaratnya- pikiran kami nih, Ah, ah. maksudnya kan dayung itu kan menggunakan kekuatan lengan dan bahu lah gitu ya. Nah, itu kalau di nomor seperti kano, kayak sama perahu naga. Kalau di rowing itu ototnya itu ya lebih digunakan dari 100% itu kaki itu 60%, mungkin badan 20%, tangan 20%, 20%. Oh gitu, jadi lebih banyak malah Ke kaki. kaki Karena ya? kita menggunakan dorongan. Pendorongan. Justru disitulah tantangannya. Pernah cedera nggak Mas Mahendra? Kalau cedera, alhamdulillah selama jadi atlet belum pernah cedera, karena saya selalu melakukan pemanasan sama mengikuti apa yang disampaikan pelatih. Nah, yang saya mau tanya lagi adalah gimana ceritanya Mas Mahendra itu menjadi seorang atlet dayung? Apakah atlet dayung dulu baru menjadi tentara, atau menjadi tentara dulu angkatan laut baru menjadi atlet dayung, atau gimana ceritanya? Kalau cerita awalnya ini saya dari SMP. SMP. Dikenalkan cabang olahraga dayung itu dari guru olahraga saya. Oke. Saya diperintahkan untuk mengikuti seleksi pusat pendidikan latihan pelajar cabur dayung di Makassar. Dan kebetulan setelah melaksanakan tes, saya dinyatakan lulusan terbaik untuk tes fisik dan kecabangan. Awalnya terus mulai gabung dalam pelatihan pusat pendidikan latihan pelajar untuk PPLP Dayung di Makassar, mulai berlatih, dan kejuaraan pertama saya di junior itu langsung mendapatkan 2 medali emas. Langsung dapat dua medali emas di Makassar itu. Untuk tuan rumahnya kebetulan waktu itu di Sulawesi Tenggara. Oh, itu di tingkat apa? Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Oke, dari situ setelah itu berikutnya Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, dapat medali perak. Terus mulai kelas 3 SMP sudah ikut gabung dengan senior. Oke, tadi saya dengar Mas Mahendra bilang disuruh oleh guru olahraga. Berarti Mas Mahendra nggak cinta dari awal nih dayung? Bukan nggak cinta, nggak tahu itu ada olahraga dayung malah. Bahkan nggak tahu. Ya, soalnya dulu saya main biasa lah, kita taunya di sana kan poli, takraw, bola. Ya, olahraga populer. Populer. Iya, dayung sama sekali nggak tahu. Dayung juga nggak tahu ada olahraga dayung ya. Nah, terus kok bisa masuk ke, maksudnya kok mau disuruh terus kok mau gitu ikut dayung? Karena pertama kan setelah merenungkan bahwa setiap saya di tempat yang baru ini pasti ada takdir saya tersendiri di situ. Mungkin itu masih SMP loh Mas. Iya, mungkin sudah berpikir begitu. Sudah berpikir seperti itu Mas. Mungkin caranya Tuhan ini mengangkat memberi saya jalan untuk mengangkat derajat orang tua saya. Kan kebetulan kami kan berasal dari keluarga kurang mampu. Oke. Jadi Mas Mahendra merasa jangan-jangan ini adalah jalan Tuhan untuk mengangkat derajat keluarga saya. Iya, benar itu Mas. Terus keluarga bilang apa pada saat itu? Pertama dia menyerahkan ke kami sendiri aja. Lakukan aja, yang penting pastinya orang tua selalu mendukung katanya, dan doa terbaik pasti. Oke, Mas, memang ya mohon maaf nih Mas, tapi saya harus tanya.
Sememprihatinkan apa keluarga Mas Mahendra dulu? Kalau keluarga saya dibilangnya kurang mampu lah. Karena orang tua saya kan cuma nelayan, penghasilan paling cuma berapa 100.000 sebulan. Terus ibu saya kan nggak kerja, ibu rumah tangga ngurus sana. Sedangkan kakak saya sekolah. Dan saya gabung ke Dayung itu salah satu alasannya itu karena di PPLP Dayung itu, Pusat Pendidikan Latihan Pelajar itu kita dapat gaji 350.000 per bulan. Nah, 300.000-nya itu kami kirimkan ke orang tua sambil membantu kebutuhan untuk makannya orang tua sama sekolahnya kakak saya. Mas Mahendra ini sudah berprestasi, berbakti pula nih. Ya karena hidup susah itu nggak enak. Hidup susah tuh nggak enak. Itu yang jadi motivasi Mas Mahendra untuk berprestasi lagi di Dayung. Di Dayung dan lebih kerja keras lagi, karena bagi saya cukup saya yang hidup susah tapi tidak untuk anak istri saya nanti. Oke. Kenapa sempat tanya nggak dulu sama pelatih, sama guru olahraga ya? Iya. Kenapa Anda memilih saya gitu? Kenapa dia guru memilih Mas Mahendra? Sempat nanya juga kan, di antara kan banyak teman-teman kami kok milih saya, Pak. Ya. Pertama kan dilihat dari keseharian, dari segi olahraga saya semua serba bisa. Dan dari segi fisik lari saya pernah juara 1 juga, lomba lari antar sekolah. Seperti itu. Dan untuk mental mungkin juga dilihat dari kegiatan-kegiatan kejuaraan sebelumnya itu. Ya. Akademik gimana? Akademi saya peringkat 1 terus kalau di sana. Peringkat 1 terus waktu SMP. Mas Mahendra, ya pasti kan orang tua dukung, ya. Kakak pasti dukung. Pasti. Ada nggak dukungan yang diberikan kepada Mas Mahendra ketika proses itu berlangsung di PPLP itu? Paling itu aja, kalau saya cuma minta doa aja dari orang tua, terus orang tua nggak bisa ngasih apa-apa, seperti kayak memberikan uang saku tambahan untuk pembeli susu. Tidak bisa, cuma memberikan doa saja. Dan dukungan untuk tetap semangat dan kerja keras, disiplin, itu aja pesan dari orang tua. Itu yang utama justru ya. Itu yang utama. Dibandingkan beliau memberikan barang atau uang apalagi ya kan. Iya. Untuk orang tua sekarang masih ada? Kalau pas orang tua saya kebetulan ibu saya meninggal pas Asian Games 2018 tuan rumah. Turut berduka cita ya Mas ya. Oke. Untuk ibu dan bapak Mas, sekarang apa yang mau Mas Mahendra sampaikan? Saya mengucapkan terima kasih setelah membesarkan saya, terus memberikan dukungan. Namun ketika kita sudah mulai punya banyak sedikit uang lah dari prestasi ini, almarhum ibu saya udah meninggal. Jadi ngerasa kayak ada yang hilang aja gitu. Tapi tugas beliau mendukung anaknya udah selesai tuh. Iya, itu aja. Oke, masih ingat nggak dulu ketika menjalani event-event olahraga lalu menang gitu ya? Iya. Pemberian apa yang paling Mas Mahendra ingat untuk keluarga? Untuk keluarga mampu membelikan mereka tanah dulu. Tanah? Untuk beli sawah lah. Oke. Sama memperbaiki rumah, merenovasi lah. Seperti itu. Oke. Setelah proses itu berjalan ya, di PPLP, terus bagaimana ceritanya Mas Mahendra bisa masuk ke TNI Angkatan Laut? Setelah saya mendapatkan medali emas di Singapura, saya selain cita-cita juga dari kecil pengen menjadi TNI Angkatan Laut. Di sisi lain juga kan atlet itu ada masanya. Mungkin sampai umur berapa sih mau jadi atlet ya kan? Pasti kan kekuatan bakalan berturun seiring bertambahnya usia. Iya. Dan masuk Angkatan Laut selain cita-cita jadi jaminan saya nanti untuk masa tua saya, seperti itu. Oke, setelah itu tahun berapa Mas Mahendra masuk dan mendaftar di mana dan bagaimana prosesnya pada saat itu? Dan apakah ya menjadi atlet dayung itu menjadi sebuah mungkin saya sebut sebagai kemudahan kah ketika mau masuk ke TNI Angkatan Laut? Kalau kemudahan sih enggak, cuma karena kita kan tetap daftar normal seperti biasanya. Tahun berapa itu Mas? 2015. 2015. Oke. Waktu itu izin orang tua juga atau enggak? Izin orang tua. Apa kata orang tua pada saat itu?
Kamu kalau sudah yakin katanya laksanakan aja seperti itu. Memang orang tua tuh tugasnya mensupport aja ya. Nah, terus masuk ke TNI Angkatan Laut, barulah memasuki event-event dayung internasional. Oh, gitu. Dukungan instansi pada saat itu untuk kegiatan dayung seperti apa? Paling memberikan kita kemudahan dari dispensasi dan ketika mendapatkan bonus mendapatkan juara mereka memberikan bonus tambahan sebagai penyemangat. Oke. Dari Bapak Kasal sama dari satuan juga. Oke, Mas, komandan di Lanal ini seberapa besar dukungannya untuk kegiatan dayungnya, Mas Mahendra? Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Lanal Malang dan Denpom Lanal Malang yang memberikan kami dispensasi keringanan untuk bisa membagi waktu melatih sebagai pelatih dan sebagai prajurit Denpom Lanal Malang. Iya. Oke, karena dukungan itu penting tuh karena nggak bisa berjalan seiring tuh susah ya, susah, Mas. Susah kalau tanpa dukungan dari komandan. Iya. Apa hadiah yang dari baik itu dari komandan atau instansi ya yang bagi Mas Mahendra itu sangat mengena gitu? Ya, kami diberikan dari Kasal terakhir itu berupa bonus uang sama piagam penghargaan. Ini masih soal dunia dayung dan tentara. Jadi ketika SEA Games berlangsung itu tahun berapa? Tahun 2000 yang setelah jadi tentara itu 2019. 2019. Dan pada momen itulah ibu wafat. Waktu wafat itu pas Asian Games. Pas Asian Games. Pas tuan rumah Indonesia 2018 kan Indonesia tuan rumah untuk event Asian Games. Ceritanya gimana itu, Mas? Jadi pas 1 minggu mau berangkat kebetulan kita lombanya kan di Palembang. Ya. Itu pilihan. 1 minggu mau berangkat itu saya dapat telepon dari tante saya bahwa ibu saya meninggal. Pilih antara berangkat ikut ke Palembang atau pulang. Saya milih pulang, akhirnya saya mau milih pulang untuk melihat almarhum ibu saya untuk terakhir kalinya. Dan saya kalau pulang itu udah otomatis nggak latihan. Sekitar 5 hari nggak latihan, terus pulang selesai memakamkan ibu saya, langsung balik ke Bandung, pelatnas, terus berangkat ke Palembang. Cuma bisa dapat juara 4 kemarin. Juara 4? Iya. Oke. Itu pasti pada saat lomba, ibu tuh terbayang terus tuh, Mas? Pasti kena terganggu lah mental sama fisio. Iya. Ada gangguan sedikit lah. Oke. Iya, tapi itu gimana cara mengatasinya sehingga bisa bangkit lagi di event-event selanjutnya, gimana tuh, Mas? Lebih ke karena keinginan pertama mungkin kalau saya begini terus terpuruk terus mungkin ibu saya nggak bakalan senang gitu. Dengan cara membanggakan orang tua saya dengan saya harus berprestasi terus, mengharumkan nama bangsa dan selalu mendapatkan juara 1. Oke. Setelah event Asian Games ada event apa lagi? Bisa Asian Championship di Korea dapat medali emas. Terus dan itu dibuktikan di Korea itu. Di Korea itu. Mas Mahendra dapat emas. Dapat emas. Dan akhirnya bisa membanggakan ibu yang sudah di surga ya. Oke. Nah, setelah masuk ke sederet event internasional itu sudah dilaksanakan. Apakah sekarang masih aktif untuk menjadi atlet dayung, Mas Mahendra? Kalau sekarang saya sudah pensiun, terakhir itu sudah pensiun? Sudah pensiun. Oke. Berarti total udah berapa gelar sih kalau dihitung dengan tangan nih, jari atau lebih dari jari? Kalau medali sih udah banyak, bayangin aja kan dari kelas 2 SMP sampai terakhir 2023 ya. Katakanlah event yang nasional dan internasional deh. Alhamdulillah udah ngerasain semua kan, dan setiap kejuaraan saya selalu mendapatkan medali. Selalu mendapatkan medali. Oke. Jadi kalau untuk medali aja di rumah udah banyak juga sih, udah banyak kan. Nah, sekarang setelah pensiun, setelah pensiun dayung, apa yang Mas Mahendra lakukan? Apakah fokus di tugas di TNI AL atau masih berhubungan dengan dayung? Masih berhubungan sama dayung. Oke. Sekarang kebetulan setelah pensiun saya dipercaya untuk melatih atlet-atlet junior dayung Jawa Timur. Oh, jadi setelah masa prestasi sudah usai, ini waktunya untuk mencetak prestasi baru. Nah, jadi yang dilatih itu siapa?
Rata-rata masih usia pelajar, dari mungkin ada usia SMP kelas 3 sampai SMA. Oh, oke. Ini Mahendra muda nih berarti ya. Ya, Apa sih yang paling perlu di apa ya? Disampaikan gitu ke mereka tuh supaya mereka bisa prestasinya sama seperti Mas Mahendra. ya intinya yang paling susah itu di olahraga itu disiplin sama konsisten, itu aja sih. Disiplin dan konsisten. Ya, Anak zaman sekarang susah tuh ya, Mas, ya? susah itu. Karena apa, aslinya kan medali emas itu bukan terbuat dari emas, Mas. Mm-mm. Tapi terbuat dari apa, tekad dan kerja keras. Keren. Hari ini baru kabarnya baru pulang dari event olahraga juga ya? Ya, Hah? baru pulang selesai apa untuk cabur dayung, udah pulang karena udah selesai Popnas di Jakarta. Popnas di Jakarta. Dapat medali atau enggak nih? Alhamdulillah atlet saya dapat 1 medali emas, 1 medali perak dan 1 medali perunggu untuk Jawa Timur. Banget. Keren. Itu Popnas itu level apa? Nasional ya? Level nasional ibaratnya level bergengsi untuk kelas junior. Kelas junior. Oke. Bukan olahraga pelajar. Oke. nasional. Gimana sih caranya mencetak apa atlet dayung yang berkualitas tuh? Apa sih yang apa yang digembleng gitu ke mereka? Pertama kita kan harus kita tahu kebutuhan olahraga dayung itu seperti apa. Yang minimal kita cari yang tinggi. Dan kita lihat dari orang tuanya gen ya kan, talent scouting. Buat pertama tinggi badan, terus kemampuan fisik, biometrik dan lain-lain. Skill segala macam? Skill itu kan kalau untuk cabur dayung itu sendiri kan belum umum. Iya. Mereka kita ajarkan nanti setelah mereka mulai latihan, mengajari mereka teknik dan cara mereka mengolah napas seperti apa, cara memutar dayung. Oke, sebagai tentara dan pelatih galak apa enggak ini? Kita sebagai pelatih sama anak-anak junior kita harus lebih tidak boleh kasar. Tidak boleh kasar. Kita harus bagaimana mereka membuat mereka tertarik dengan olahraga dayung. Oke. Supaya karena ketika atlet itu sudah tertarik dengan olahraga dayung, mereka akan serius untuk melakukan program pelatih. Ya jadi kombinasi ya antara tegas, ya tadi untuk membentuk disiplin tadi ya. Disiplin tadi. Sama ya bagaimana cara mengayomi mereka supaya cinta dengan olahraga ini. Itu. Oke, Mas Mahendra, terakhir nih, kalau harapan Mas Mahendra terhadap baik itu pemerintah maupun organisasi yang mewadahi dayung ke depannya, seperti apa ke depannya? Kalau dari pemerintah sendiri dukungannya udah luar biasa untuk cabur olahraga dayung, cuma kurang populer aja, kurang sekarang kan sudah ada media sosial, mungkin lebih dipromosikan aja lah. Karena ada beberapa kan bakat-bakat yang bisa kita gali di sana. Oke, itu dia sahabatkompas.com bincang-bincang kami dengan Sertu Mahendra Yanto tentang perjalanan beliau di olahraga dayung dan juga karir di militer. Sampai jumpa di Brigade Podcast episode selanjutnya karena setiap misi punya arti.